Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ababil yang beranggota saya sendiri, Bagus Ferry Kurniawan, Muhammad Danur Tirta, Nasaruddin, Raffi Ardiansyah, dan Rizky Ali Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam salat, yaitu salat Jumat, Istiqoroh, dan Idul Adha dan Idul Fitri. Yang pertama adalah salat Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa yang memiliki keutamaan untuk beramal soleh. Keutamaan hari Jumat ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama dari hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Razak, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Salah satu amalan yang tidak boleh dilewatkan dari hari Jumat adalah ibadah salat Jumat. Pengertian salat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat. Tata cara salat Jumat. Syarat dan tata cara salat Jumat. Dalam melaksanakan tata cara salat Jumat yaitu terdapat beberapa syarat yang membuat salat Jumat menjadi sah. Syarat sah salat Jumat yaitu adanya khutbah, harus dilakukan dengan berjamaah, mendapat izin halayak ramai yang menyebabkan salat Jumat menjadi masyhur atau tersiar. Jemaah salat Jumat tidak lebih dari satu di satu negeri atau kampung. Sedangkan golongan orang yang wajib melaksanakan salat Jumat menurut hadis Nabi yaitu beragama Islam, sudah dewasa, tidak gila atau mengalami kegagalan mental, laki-laki, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal atau menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib salat Jumat. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib mengerjakan salat Jumat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni. Yaitu selanjutnya gerakan tata cara salat Jumat. Gerakan tata cara salat Jumat yang pertama yaitu membaca niat salat Jumat, 2 takbiratul ihram, 3 membaca doa iftitah, 4 membaca surah Al-Fatihah, 5 membaca surah pendek, 6 ruku dengan tumanina, 7 i'tidal dengan tumanina, 8 sujud dengan tumanina, 9 duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, 10 sujud kedua dengan tumanina, berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, 14 ruku dengan tumanina, 15 i'tidal dengan tumanina, 16 sujud dengan tumanina, 17 duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, 18 sujud kedua dengan tumanina, 19 tasyahud akhir dengan tumanina, 20 membaca salam, menengok ke kanan dan ke kiri hingga wajah samping nampak ke belakang. Salat Idul Fitri. Pengertian salat Idul Fitri. Pengertian salat Idul Fitri adalah ibadah salat yang dilaksanakan oleh umat muslim pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, tepatnya setelah sebulan penuh mereka berpuasa di bulan Ramadan. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau di lapangan yang telah disediakan khusus. Ibadah yang satu ini memiliki keistimewaan tersendiri karena melambangkan kesuksesan umat muslim dalam menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga sebagai momen untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama umat muslim. Hukum salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri termasuk dalam kategori salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Lebih tepatnya memiliki hukum sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan namun tidak wajib. Dikutip dari buku Panduan Muslim Sehari-hari, Dr. Ki Haji M. Hamdan Rashid MA Saiful Hadi El Suta 2016 dijelaskan bahwa sholat ini dapat dikerjakan oleh semua golongan, baik perempuan maupun laki-laki, tua dan muda, bahkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tata cara sholat Idul Fitri. Secara sederhana, tata cara sholat Idul Fitri adalah dilaksanakan dengan membaca takbir dan serangkaian doa khusus menyambut hari raya Idul Fitri. Secara lebih detail, berikut tata caranya.
Yang pertama, membaca niat sholat Idul Fitri. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, melakukan takbir tambahan sebagaimana takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-A'la. Yang keenam, ruku, selanjutnya iktidal, selanjutnya sujud, selanjutnya duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi. Dan yang ketujuh, berdiri lagi untuk rakaat kedua. Yang kedelapan, melakukan takbir tambahan sebanyak 5 kali. Yang kesembilan, membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-10, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghoshiyah. Yang ke-11, ruku, selanjutnya iktidal, sujud lagi, dan duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi. Yang ke-12, tasyahud dan salam. Umumnya setelah selesai sholat akan disampaikan khutbah khusus Idul Fitri oleh imam. Demikian penjelasan singkat mengenai pengertian sholat Idul Fitri beserta hukum dan tata caranya. Selamat merayakan Idul Fitri yang penuh dengan kemenangan. Salat Idul Adha. Pengertian salat Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya adalah kembali. Sedangkan kata adha artinya berkurban. Salat Idul Adha adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Setelah pelaksanaan ibadah haji atau bulan terakhir dalam kalender Hijriah, ibadah yang dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Kurban. Salat Idul Adha memiliki perbedaan dengan salat yang biasa dilakukan sehari-hari. Ibadah ini ditandai dengan melaksanakan 2 rakaat salat yang dilakukan secara berjamaah. Pelaksanaannya juga disertai dengan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib kepada jamaah setelah selesai sholat id. Hukum sholat Idul Adha. Sahabat, penting bagi kita untuk memahami hukum sholat Idul Adha dan keutamaannya. Dalam agama Islam, sholat ini memiliki hukum sunnah muqaddah yang berarti sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Landasan dalil yang menjadi dasar hukum sholat Idul Adha terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum sholat Idul Adha terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat ini mengabarkan pentingnya melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang menjadi penunjang hukum sholat Idul Adha adalah hadis Ummu Atiyah. Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Berikut adalah tata cara sholat Idul Adha. 1. Persiapan. Sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci dengan berwudu atau mandi junub. Selain itu, ia juga diharapkan memakai pakaian yang bersih dan sopan sebagai tanda penghormatan terhadap ibadah ini. 2. Tempat dan waktu. Sholat Idul Adha umumnya dilaksanakan di lapangan terbuka seperti halaman masjid atau tempat yang luas dan memadai untuk menampung jamaah. Ibadah ini dilaksanakan setelah terbit matahari pada 10 Zulhijjah dan sebelum waktu sholat zuhur. 3. Takbiratul ihram dan rakaat sholat. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat dengan 4 takbir di setiap rakaatnya. Sebelum memulai sholat, imam dan muadzin akan melantunkan takbiratul ihram sebagai tanda dimulainya ibadah ini.
Setelah takbiratul ihram, salat dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat lainnya dalam setiap rakaat. 4. Khutbah. Setelah selesai melaksanakan sholat, imam akan memberikan khutbah kepada jemaah. Khutbah ini berisi pesan-pesan keagamaan, pengingatan mengenai peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Arti sholat istisqa menurut Mia Aminah dalam bukunya Muslimah Karir mengartikan sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Istisqa berarti meminta kucuran air. Dengan sholat istisqa, seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disegerakan turunnya hujan ketika terjadi kekeringan atau ketika musim kemarau berkepanjangan. Urutan sholat istisqa menurut Syed Syabik mengungkapkan urutan sholat istisqa yaitu mengerjakan sholat 2 rakaat secara berjamaah. 2 rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la. Yang ketiga rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah. Yang keempat, imam membaca khutbah. 5. Jamaah membalikan pakaiannya. 6. Membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat. Waktu pelaksanaan dan jumlah rakaat sholat istisqa yaitu tidak ada dalil yang menerangkan waktu khusus yang ditetapkan untuk mengerjakan sholat istisqa. Sholat ini dapat dikerjakan kapanpun, terutama saat musim kemarau. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tanah lapang untuk sholat istisqa. Beliau menghadap ke kiblat, lalu sholat 2 rakaat dan membalik syalnya. Beliau membalik syalnya dengan menjadikan bagian kanan dari syal tersebut di atas bagian kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ubaidur Rahim El-Handi dalam bukunya super lengkap sholat sunnah rakaat dengan berjamaah di masjid atau di tanah lapang. Sholat istisqa dapat dilakukan kapan saja selain pada waktu yang dilarang, ungkap Syed Syabik dalam kitabnya Fikih Sunnah. Yang terakhir adalah tata cara sholat. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Muhammad Rifai dalam bukunya Risalah Tuntunan Sholat lengkap mengungkapkan bahwa terdapat 3 cara pelaksanaan sholat istisqa, yaitu 1. Berdoa di sembarang Allah